Selamat pagi, anak-anak siswa kelas 3 yang Ibu Eta cintai. Salam sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengupas tentang teks editorial. Nah, anak-anak semangat ya untuk belajar hari ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks editorial. Kemudian kalian diharapkan mampu membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi kebahasaan teks editorial. Nah, anak-anak, mengapa kalian perlu belajar tentang teks editorial? Dengan mempelajari tentang teks editorial, kalian diharapkan mampu nanti menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks. Kemudian kalian terampil dalam berkomunikasi. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Baik itu masalah pribadi, masalah umum. Nah, teks editorial ini adalah berisi penyampaian pendapat seseorang mengenai suatu hal untuk menemukan solusi-solusi dari persoalan tersebut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran teks editorial ini kalian diharapkan memiliki jiwa literasi yang tinggi. Literasi berarti kalian memiliki kemampuan membaca yang baik. Kalian juga memiliki kemampuan menulis yang baik ya. Diharapkan dengan pembelajaran hari ini kalian mempunyai karakter yang baik, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang pembelajaran teks editorial. Kalian juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan nanti. Kemudian kalian disiplin untuk mengerjakan tugas tersebut tepat waktu. Kemudian selama proses pembelajaran kalian bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Dalam intinya pembelajaran kali ini mengharapkan kalian untuk selalu bersikap positif ya anak-anak. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 bukan berarti kita bermalas-malasan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian coba lihat ya, Ibu akan tunjukkan beberapa judul ya. Pertama, A. Terjadi tawuran antar kampung di wilayah tengah sehingga beberapa rumah ikut porak-poranda. Yang B. Wabah COVID-19 menyebabkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemudian yang C. Acara kejutan ditiadakan dalam perayaan karena dikhawatirkan menimbulkan salah pengertian pada penduduk setempat. Kemudian yang D, para pengendara bermotor mendapat pelayanan kesehatan gratis setelah mereka terhambat perjalanannya gara-gara sebuah motor yang mogok. Nah, antara peristiwa atau masalah yang terdapat pada poin A, B, C, D, yang manakah masalah yang hangat dibicarakan, yang fenomenal, yang banyak diperdebatkan orang itu fenomenal. Kemudian yang aktual, yang pada saat ini sedang terjadi. Nah, anak-anak, tentunya yang bagian B ya, wabah COVID-19 menyebabkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kenapa yang B? Karena itu adalah masalah yang aktual yang sekarang sedang terjadi. Kemudian itu juga hangat, fenomenal yang sedang dibicarakan pada saat ini. Kemudian juga kontroversial, diperdebatkan. Wabah COVID-19 ternyata memaksa kita semua untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Tentunya itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Disitulah terletak adanya pro dan kontra. Dan itu layak untuk diangkat atau dibicarakan karena hangat, aktual, dan fenomenal. Nah, kemudian anak-anak, pada pembelajaran ini ya, kita mau lihat bahwa teks editorial itu apa? Editorial itu adalah artikel utama ya. Jadi teks editorial itu adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur koran ya. Kalau di surat kabar itu redaktur koran, kalau di media online itu adalah redaktur yang terdapat pada Metro TV ataupun Trans TV ya. Yang biasa kebanyakan mengupas tentang teks editorial ini adalah
di Metro TV ya. Di situ terdapat pandangan-pandangan tim redaksi terhadap suatu hal. Nah, isi yang dibahas adalah peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi yang lagi hangat dibicarakan di sekitar kita. Itu adalah teks editorial. Nah, teks editorial itu disebut juga tajuk rencana. Ya, dapat diasumsikan bahwa apa sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Nah, kalau di surat kabar Kompas itu ada bagian pojok kanan atas tuh terdapat tajuk rencana atau teks editorial yang berisi pendapat atau sikap tim dari koran itu terhadap suatu masalah atau yang terjadi ya anak-anak ya. Nah, ada beberapa karakteristik tajuk rencana. Karakteristiknya ditulis oleh redaksi ya, karena itu kan tadi adalah pandangan tim redaksi terhadap suatu masalah. Nah, nama penulisnya tidak dicantumkan karena ini ditulis oleh tim ya. Kemudian topik yang dibahas bersifat aktual, kontroversial. Nah, tadi udah saya sampaikan. Di antara beberapa peristiwa di awal tadi, kenapa yang dipilih itu COVID-19 yang dibahas? Karena itu adalah masalah yang kontroversial. Kontroversial artinya menimbulkan banyak perdebatan ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju. Karena apa dia setuju, ada yang tidak setuju. Karena apa dia tidak setuju ya. Itu adalah masalah-masalah yang perlu diangkat, dibahas dalam artikel ya, dalam sebuah teks editorial. Nah, apa tujuannya tim dalam sebuah surat kabar itu untuk membuat teks editorial? Tujuannya untuk menjelaskan berita, untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi isi teks editorial itu bisa saja isinya tentang penilaian tentang suatu hal, bisa aja dia mengupas suatu hal dan memberikan solusi atau saran ya. Kemudian ditulis secara referensial, padat ya, kemudian bertanggung jawab dan argumentatif ya. Disampaikan argumentatif artinya ada alasan-alasannya, kenapa begitu, mengapa begini, diberikan alasan-alasan yang tepat ya. Nah, tujuan teks editorial itu mengajak kita semua untuk berpikir dalam suatu masalah yang sedang hangat terjadi. Kemudian memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang terjadi. Nah, kita sebagai audiens atau pendengar atau pembaca akan terbantu dengan adanya teks editorial ini. Karena di dalam teks editorial ini terdapat pandangan-pandangan seseorang atau tim ya, redaktur terhadap suatu hal sehingga menambah wawasan kita ya. Nah, ciri-ciri teks editorial diantaranya adalah ya tadi sudah saya sampaikan bahwa temanya hangat dibicarakan, kemudian bersifat sistematis dan logis. Kenapa bersifat sistematis dan logis? Karena dalam membuat teks editorial ada struktur-strukturnya. Nanti akan kita bahas apa saja struktur dari teks editorial. Kemudian tajuk rencana itu merupakan opini, pendapat yang bersifat argumentatif. Tadi saya sudah sampaikan bahwa teks editorial itu adalah berisi pendapat seseorang tentang suatu masalah yang terjadi yang hangat pada masa sekarang. Nah, menarik untuk dibaca karena apa? Jadi teks editorial itu dia menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami orang. Kemudian kalimatnya dikenal oleh orang sehingga enak untuk dibaca ya. Nah, dari segi struktur teks editorial, strukturnya pertama dia ada pengenalan isu atau pernyataan pendapat. Nah, pengenalan isu ini adalah penulis menyampaikan apa yang terjadi, permasalahan apa yang muncul. Misalnya gini, pembelajaran daring pada saat ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, itu adalah penyampaian isu, pernyataan pendapat. Nah, pernyataan pendapat, pengenalan isu itu terletak pada awal paragraf ya anak-anak ya, pada awal kalimat karangan ya anak-anak ya. Kemudian argumen. Argumen itu bisa apa? Argumen itu adalah berisi alasan-alasan kenapa masalah itu bisa terjadi. Kemudian berisi penilaian-penilaian kita terhadap suatu masalah, kemudian bisa berisi kritikan ya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang itu isinya apa? Penegasan ulang itu isinya adalah kesimpulan kita terhadap suatu masalah yang kita bahas atau solusi atau resolusi. Solusi itu artinya saran yang kita sampaikan kepada pembaca apa yang akan harusnya dilakukan oleh suatu pihak tertentu. Nah, anak-anak, ini Ibu berikan contoh ya, contoh teks yang berisi
nanti memberikan contoh teksnya. Nah, jadi intinya adalah kalimat opini dalam teks editorial itu dapat berupa, bisa berisi penilaian, kemudian bisa juga berisi kritik. Kritik itu apa? Apa yang menjadi permasalahan itu kita sampaikan, apa yang menjadi hal-hal yang negatif dalam masalah yang kita bahas itu. Kemudian prediksi. Prediksi adalah komentar kita tentang suatu hal yang nanti akan terjadi jika suatu hal ini terjadi. Nah, itu prediksi. Harapan itu tadi ya, harapan itu adalah solusi yang kita berikan, ajakan kita agar melakukan hal-hal tertentu untuk memberikan penyelesaian. Kemudian saran itu adalah saran kita penyelesaian masalah. Nah, anak-anak, itu dari segi strukturnya. Sekarang Ibu akan jelaskan dari segi kebahasaannya. Nah, teks editorial itu identik dengan penggunaan bahasa-bahasa tertentu. Jadi karakteristik dari teks editorial itu pertama menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang berisi pertanyaan, tetapi pertanyaannya tidak perlu dijawab. Ibu beri contoh, sudahkah kita merdeka dari COVID-19? Nah, pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Itu adalah suatu penekanan, itu adalah suatu kalimat yang memancing seseorang untuk membaca teks editorial selanjutnya, membaca isi daripada paragraf teks editorial selanjutnya. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, anak-anak, dalam teks editorial ada penggunaan kata-kata pengganti penunjuk. Misalnya kata pengganti penunjuk untuk menyatakan peristiwa, untuk menyatakan tempat, waktu ya. Nah, kemudian menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu artinya adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Nah, contoh-contoh konjungsi kausalitas misalnya sebab, kemudian karena, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut anak-anak. Nah, contoh yang menggunakan kata pertanyaan untuk mendapatkan jawaban ya. Lantas sudah memadaikah penurunan angka kemiskinan sebesar 1% itu? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang bersifat retoris tetapi tidak memerlukan jawaban. Benarkah pemerintah tidak tahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga BBM? Nah, itu juga merupakan pertanyaan yang memancing sehingga seseorang itu penasaran. Menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer adalah kata-kata yang dikenal atau dipakai oleh sekelompok masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Nah, kata-kata populer ini adalah kata-kata yang mudah dikenal oleh orang, kemudian rileks ya meskipun membaca. Contohnya renovasi. Renovasi itu kan kata-kata yang tidak populer di telinga orang, tetapi dengan kata-kata memperbaiki orang paham. Oh, memperbaiki ya. Kemudian buta aksara. Buta aksara orang kadang tidak paham, tetapi kata-kata populer yang digunakan buta huruf orang lebih populer, tidak mampu membaca ya. Nah, itu adalah. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau masalah lain. Contoh, angka tersebut terus turun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2015. Nah, angka tersebut itu adalah kata penunjuk yang menunjukkan jumlah ya. Kemudian berdasarkan simpulan rapat itulah, nah rapat itulah adalah kata penunjuk yang menyatakan peristiwa. Apa peristiwanya? Rapat. Nah, anak-anak, menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu adalah misalnya sebab, karena, oleh sebab itu, dan karena itu ya. Nah, ini merupakan konjungsi menyatakan sebab. Nah, anak-anak, contoh teks editorial. Coba kalian lihat contohnya anak-anak. Coba ya, Ibu perkecilkan sedikit ini biar gampang. Nah, contoh teks editorial ya. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun yang dilaporkan dan diterima di Kemmenkes. Nah, anak-anak, teks editorial itu bisa dia terdiri dari 3 paragraf maupun lebih, tidak ada patokan. Nah, pada contoh ini judulnya adalah pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Pada
paragraf pertama itu isinya adalah peristiwa atau isu. Apa isunya? Isunya adalah bahwa ada banyak pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan. Itu kan masalah. Nah, itu adalah pengenalan isu ya. Kemudian yang kedua, setelah pengenalan isu selalu berada di awal paragraf ya anak-anak ya. Kemudian paragraf kedua berisi tentang pendapat seseorang atau argumen seseorang yang bisa berisi kritikan, penilaian, alasan-alasan tertentu. Nah, coba kita baca paragraf kedua yang isinya argumen. Yang belum dilaporkan tentunya lebih banyak lagi. Salah satu hal yang menjadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan ialah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya, sehingga kadang obat yang diberikan tidak tepat. Nah, ini adalah kritikan-kritikan yang diberikan, penilaian-penilaian diberikan oleh si penulis teks editorial ya. Itu berisi itu ada letaknya di bagian pendapat. Kemudian yang ketiga adalah bagian penegasan ulang. Penegasan ulang selalu berada di bagian terakhir. Penegasan ulang berisi tentang kesimpulan, bisa juga berisi tentang solusi-solusi atau penyelesaian suatu masalah yang disarankan oleh si penulis. Seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu memperbaharui, meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik. Nah, itu adalah contoh bagian yang terakhir, yaitu penegasan ulang yang berisi kesimpulan ataupun saran-saran. Sarannya apa? Sarannya adalah agar pemerintah selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokternya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari teks editorial yang berisi pada paragraf pertama berisi pengenalan isu atau masalah, paragraf kedua berisi pendapat-pendapat atau argumen yang di dalamnya adalah penilaian atau kritik terhadap suatu hal, dan paragraf terakhir itu berisi penegasan ulang, yaitu berisi kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh si penulis. Nah, itu tadi ya contohnya. Tadi fakta di tahun lalu ada sekitar 268 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Nah, anak-anak, teks editorial pasti terdapat fakta dan ada opini. Apa itu fakta? Fakta adalah informasi yang pasti, informasi yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Nah, bagaimana cara mencari fakta? Cara mencari fakta adalah pertama, kita ajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Nah, itu biasanya jawabannya itu mengarah kepada fakta. Kemudian kapan? Nah, ini tadi ada sekitar 268 pengaduan. Berarti itu fakta karena jelas ada jawaban dari pertanyaan berapa ya, 268. Kemudian kritik itu adalah pendapat. Pendapat itu sesuatu yang bisa dibantah. Pendapat itu menjawab pertanyaan bagaimana. Kalau bagaimana kan jawabannya kan banyak, bisa ini, bisa itu. Nah, contoh kritik, dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya sehingga kadang obat yang diberikan tidak tepat. Nah, itu contoh kritik ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pendapat, sesuatu yang bisa dibantah ya. Penilaiannya apa? Yang belum dilaporkan tentunya lebih banyak lagi. Salah satu hal yang menjadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan. Itu tadi bagian penegasan, bagian dari pendapat-pendapat yang isinya penilaian. Nah, harapannya hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat terhubung dengan baik. Sarannya apa? Seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu mengupdate mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Nah, itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, nanti kalian cermati ya soal nomor 1 sampai nomor 5. Ibu akan kirimkan di PPT-nya di Google Classroom. Kalian kerjakan ya anak-anak dan kumpulkan di Google Classroom. Nah, jadi intinya anak-anak, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat tim redaktur terhadap suatu masalah yang terjadi. Nah, strukturnya yaitu pertama, di bagian awal terdapat pengenalan isu atau masalah. Kedua, terdapat pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang bisa berisi kritikan, bisa berisi penilaian. Kemudian di bagian terakhir adalah berisi penegasan ulang. Penegasan ulang ini bisa berisi kesimpulan, saran, dan harapan. Demikian ya anak-anak penjelasan Ibu mengenai teks editorial. Kalian pelajari lagi PPT-nya dan Ibu harap kalian semua bisa memahami. Jika tidak ada pertanyaan, kalau tidak paham ditanyakan ya anak-anak, bisa lewat WA Group dan Google Classroom. Selamat pagi, sampai jumpa, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.